kami, mahasiswa TI MRI 2016, akan menjelaskan materi Dikbus ITB. Saya Sela Noplinda Purba dari MRI. Saya Diarika dari MRI. Saya Kusuma dari TI. Saya Samuel dari TI. Dan saya Stephen dari TI. Saya akan menjelaskan materi tentang identitas mahasiswa. Identitas mahasiswa itu ada 3. Yang pertama, posisi mahasiswa. Yang kedua, potensi mahasiswa. Dan yang ketiga, peran mahasiswa. Yang pertama, posisi mahasiswa. Mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki kesempatan lebih untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Dan kedudukan mahasiswa setara dengan masyarakat. Yang kedua, potensi mahasiswa. Adapun potensi merupakan kemampuan yang belum terekspos secara maksimal. Potensi mahasiswa itu ada 3. Yang pertama hard skill, yaitu keterampilan berdasarkan bidang. Yang kedua soft skill, yaitu keterampilan dan kecakapan hidup. Dan yang ketiga adalah fasilitas, yaitu sarana untuk menjalankan fungsi. Dan potensi mahasiswa dapat kita analisa melalui tools SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat. Dan yang ketiga yaitu peran mahasiswa. Mahasiswa memiliki 3 peran. Yang pertama, pelopor pergerakan, yaitu pengawal atau penginisiasi pergerakan. Yang kedua, mengabdi terhadap masyarakat. Dan yang ketiga, mengusahakan solusi atas permasalahan bangsa. Nah, seperti yang telah disampaikan teman saya mengenai peran mahasiswa, rumusan peran ini disusun berdasarkan falsafah keberadaan organisasi kemahasiswaan yang dikemukakan oleh Muhammad Atta, yaitu tugas perguruan tinggi adalah membentuk manusia susila dan demokrat. Yang pertama yaitu memiliki keinsafan dan tanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, cakap dan mandiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, serta cakap dalam memangku jabatan atau pekerjaan dalam masyarakat. Selanjutnya mengenai Tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi dapat dikatakan sebagai visi seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, Tridharma perguruan tinggi ini mencakup dalam 3 hal, yaitu pendidikan, yang kedua adalah penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Tridharma perguruan tinggi bukan hanya menjadi kewajiban mahasiswa, tapi menjadi kewajiban seluruh sivitas akademika yang terlibat dalamnya. Nah, setiap wilayah itu kan pasti punya kebudayaannya sendiri. Begitu pula dengan kampus ITB punya 7 budaya. Yang pertama itu adalah integritas. Integritas di sini maksudnya adalah menjunjung tinggi wawasan yang utuh. Lalu yang kedua adalah kajian. Maksudnya adalah setiap sivitas akademika itu punya budaya untuk mempertimbangkan secara komprehensif suatu bahasan. Lalu yang ketiga adalah peduli lingkungan. Maksudnya usaha untuk membudidayakan lingkungan sekitar. Lalu yang keempat adalah apresiasi. Apresiasi ini maksudnya memberi penghargaan atas pencapaian yang positif, gunanya untuk supaya yang lainnya ikut berkarya dan ya semakin termotivasi untuk mencapai sesuatu yang positif. Lalu yang kelima adalah berkarya. Berkarya di sini maksudnya adalah menciptakan suatu karya yang bermanfaat. Lalu yang keenam adalah berhimpun. Seperti pengertian himpunan itu sendiri, berhimpun di sini adalah berkumpul atas dasar kesamaan bidang. Lalu yang ketujuh adalah berpikir kritis dan solutif. Nah, berpikir kritis ini dimanapun sebenarnya kita perlukan, gunanya untuk kita menyaring setiap informasi yang kita dapat, sehingga jika ada suatu masalah kita dapat memecahkan masalah tersebut dan memiliki solusi. HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Sebelum saya menjelaskan HMJ itu sendiri, saya akan menjelaskan apa itu himpunan. Himpunan adalah suatu perkumpulan dari orang-orang yang memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. Kemudian dari definisi tersebut kita dapat mengartikan apa itu HMJ. HMJ adalah perkumpulan dari mahasiswa, khususnya di ITB, yang memiliki tujuan dan memiliki background-nya masing-masing. Peran dan potensi HMJ di ITB itu sendiri-sendiri berdasarkan background disiplin pendidikan yang mereka miliki. Namun secara umum peran dari HMJ di ITB adalah sebagai tempat atau sebagai lembaga yang mampu mengaplikasikan budaya kampus di ITB. Kemudian selanjutnya adalah menjadi perwakilan dari mahasiswa untuk dapat menyelesaikan masalah yang didiskusikan bersama dalam KM. Kemudian yang terakhir adalah potensinya. Potensinya adalah untuk membawa nama baik ITB di dalam ITB, di luar ITB, di dalam negeri maupun di luar negeri itu sendiri. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang OSKM ITB atau Orientasi Studi Keluarga Mahasiswa ITB. OSKM ITB merupakan rangkaian acara untuk mahasiswa baru yang bertujuan sebagai kolaborasi antara KM
ITB seluruh elemen KM ITB dan juga mahasiswa baru. Ini USKM ini juga sebagai media para mahasiswa baru belajar sebagai KM bahwa pergerakan itu tidak akan dapat dilakukan tanpa mengenali diri sendiri maupun tanpa wadah yang disediakan. Pergerakan ini sendiri harus ada karena saat ini harapan masyarakat dan pencapaian pemerintah masih belum cukup sehingga pergerakan diperlukan untuk mengubahnya. Diharapkan dari OSKM ITB ini para mahasiswa baru dapat melakukan pergerakan, mulai dari pergerakan kecil hingga pergerakan yang dapat mengubah Indonesia. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.